Melawan arus. Acan Bram selalu memberontak, entah itu rambut panjangnya saat remaja, berhenti minum alkohol sebagai murid, atau memeluk agama Buddha pada usia belia 16 tahun. Ia tidak pernah puas dengan pemikiran arus utama dan kebijaksanaan yang diterima. Rasa ketidakpatuhan ini terlihat jelas di sepanjang perjalanan spiritualnya sebagai biku. Pada suatu kesempatan, sebagai biku muda di Wat Pah Nanachat, ia diundang oleh kepala wihara untuk memberikan ceramah dhamma malam. Para biku serta semua perumah tangga telah tiba di aula utama dan mengambil tempat duduk mereka. Acan Bram kemudian bangkit dari duduknya, membungkuk kepada kepala wihara dan naik ke kursi dhamma yang tinggi. Ia lalu menutup matanya untuk memusatkan pikirannya. Seperti biasanya sebelum memberikan ceramah, kecuali kali ini, ia tidak pernah membuka matanya. Ia hanya duduk diam di sana dengan mata tertutup selama sejam penuh. Itulah ceramahnya. Waduh, kepala wihara tidak terkesan. Ini bukan seharusnya dilakukan biku junior ketika diminta memberikan ceramah. Namun dari sudut pandang Acan Bram, ia menawarkan pelajaran dalam memahami pengharapan. Masalahnya bukanlah kurangnya pembicaraan, tetapi pengharapan orang. Begitu banyak penderitaan dalam hidup datang dari punya pengharapan. Acan Bram suka menantang kelaziman juga dalam latihan pribadinya. Seperti dengan bermeditasi di lahan makam, tempat mayat dibawa untuk diperabukan di udara terbuka. Bagi umumnya orang Thai ini nyaris tak terpikirkan. Dalam budaya Thai, lahan makam sangat erat kaitannya dengan hantu. Selain itu, karena kebanyakan orang Thai dibesarkan dengan menu tetap cerita hantu. Banyak yang takut pada kemungkinan bertemu hantu. Dibutuhkan biku Thai yang berani untuk bermeditasi semalaman di lahan makam, dan hanya biku hutan yang paling berani yang akan melakukannya. Ketika Acan Bram berkata ia akan pergi, beberapa biku mencoba menghalanginya, berkata, "Jangan pergi, tinggallah dengan kami, kamu akan aman di sini." Tetapi tidak berhasil. Bagi orang barat, pikirnya Acan Bram, lahan makam tidaklah menakutkan. Jadi ini menentukan tempat yang cocok. Mendirikan landasan kecilnya dan mulai bermeditasi. Menunggu kegelapan tiba, tetapi yang membuatnya galau saat cahaya memudar, khayalannya mulai mempermainkannya. Di hutan tropis ada latar bising yang terus-menerus. Pada malam hari ketika indera pendengaran menjadi lebih tajam, suara-suara ini seperti makin keras. Jadi, saat Acan Bram duduk di sana, ia mulai mendengar suara-suara. Itu pasti hewan kecil bergerak melintas hutan, pikirnya. Saat cahaya memudar, suara makin keras, makin dekat dan dekat. Mungkin itu bukan hewan kecil, mungkin itu kucing atau anjing. Pada saat itu hitam pekat, suaranya sangat keras dan sangat dekat. Oh tidak, itu pasti macan. Ia akhirnya membuka matanya. Macan? Itu ternyata tikus kecil yang duduk di sampingnya di landasan. Mungkin lahan makam memang menakutkan bagi orang barat. Tetapi pelajaran sebenarnya bahwa kadang Anda harus melawan arus untuk membuat kemajuan di jalan tersebut. Dalam hal ini, Acan Bram membuat penemuan penting tentang kekuatan khayalan. Melalui rekayasa kita sendiri, segala sesuatu acap kali tampak jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Seperti kebanyakan hal dalam hidup, ada cara yang benar dan salah untuk memberontak. Dilakukan dengan bijak, ini akan membuka jalan baru untuk belajar. Untuk mencapai kebijaksanaan yang tidak biasa,
berdasarkan definisinya, Anda harus pergi melawan arus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika ini merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.